Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hatur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Semoga dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tercurah pula kepada karenanya para sahabat, para tabi'in, dan orang yang senantiasa kemajuan Islam. Anak-anak rahimakumullah, anak kelas 10, insyaallah sebentar lagi PTS ya, penilaian tengah semester, yang mana diambil dari bab 1, bab 2, dan 3. Ya, sementara kita jawabkan sampai bab ketiga tentang adab berpakaian menurut syariat Islam. Setelah nanti buku sampai ke tangan kalian, coba kalian baca dari bab 1, 2, sampai bab 3. Nah, penekanan di bab ketiga ini saya ingat pada antum semuanya bahwasanya dalam berpakaian ini memang kita dalam beradab berpakaian kita harus benar punya tekad untuk menjaga diri kita, dan mulai dari diri kita dan keluarga kita. Nah ini ya, ini bagian dari dakwah, sehingga ini mulai dari diri kita. Maka bagaimana diri kita berpakaian secara islami, ya, sesuai menurut syarat Islam, ya, khususnya yang putri, yang akhwat, ya, lebih-lebih karena saya yakin kalau yang ikhwan mungkin sangat biasa ya, sudah biasa. Artinya bagaimana kemudian menutup aurat ya, karena tidak sebanyak yang akhwat. Kalau akhwat kan seluruh tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang memang bisa jadi banyak ya, sebagian dari saudara-saudara kita yang masih sangat berat ya untuk kemudian menutup aurat dengan tepat. Ini yang khususnya yang putri, yang akhwat. Insyaallah bagi yang laki-laki ya itu sudah terbiasa, tapi harus punya tekad karena memang ada sebagian dari saudara-saudara kita yang masih terbiasa pakai celana pendek gitu ya, pakai celana pendek saat keluar rumah. Nah ini kan juga harus diperhatikan bagi yang putra. Nah, rahimakumullah, yang jelas perkembangan perkembangan keadaan penerimaan masyarakat berkaitan dengan berpakaian secara Islam itu mengalami perkembangan yang signifikan. Penerimaan masyarakat juga semakin lebih terbuka, lebih menerima. Yang mana pada tahun-tahun 90-an yang namanya berjilbab, khususnya putri ya, itu suatu yang sangat minim lah, masih minim berjilbab dengan benar, dengan baik. Sampai-sampai di sekolah-sekolah tingkat SLTP saja, SLTP itu bagi yang putri ya, bagi yang putri ketika mereka berjilbab pun itu pakai rok pendek nih ya, pakai rok pendek ya, cuma di lutut, sampai lutut, itu roknya cuma sampai lutut. Nah, coba bayangkan kalau saat ini kalian udah seperti itu, lucu nggak coba ya, memakai jilbab ya, memakai jilbab tetapi yang bawah cuma sampai lutut. Itu terjadi di SLTP tahun 90-an ya. Karena aturannya demikian, tidak boleh memakai rok panjang. Nah, yang putra gimana? Yang putra pakai celana pendek. Nah, jadi SLTP, SMP di negeri swasta itu ya, yang putra pakai celana pendek. Hanya ada beberapa sekolah Islam yang berkomitmen walaupun mendapat teguran dari pemerintah, tetapi tetap yang putra pakai celana panjang, yang putri pakai rok panjang. Tapi ini sangat minim, sangat sedikit. Nah, kalau di SMP negeri apalagi ya, MTS negeri itu udah mereka pakai, yang putri pakai rok pendek, yang putra pakai celana pendek. Ini bagaimana kondisi saat itu ya, yang mana banyak kelas 8, kelas 9 sudah balik ya. Kelas 8, kelas 9 sudah balik, tetapi mereka masih terkena aturan. Nah, aturan di mana mereka tidak boleh mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, sampai tahun 2000-an mulai ada perkembangan. Maka disitulah pentingnya
masuk ke pemerintahan. Nah, berpolitik itu pun bagaimana kemudian berperan agar apa yang menjadi syarat Islam atau apa yang dituntut dalam Islam itu boleh untuk dilaksanakan. Memang dalam Islam tidak memaksakan ya, tidak memaksakan untuk kemudian apalagi bagi umat yang lain ya itu terserah bagi mereka. Tetapi bagi kita sebagai orang muslim yang punya keyakinan, yang punya keimanan untuk melakukan A, melakukan B, nah ini bagaimana kemudian bisa diatur oleh undang-undang. Artinya tidak kemudian dikekang atau tidak kemudian diikat atau ditutup oleh aturan sehingga tidak bisa menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, ini memang bagaimana undang-undang itu menjaga hak ya, menjaga hak bagi warga masyarakat untuk menjalankan apa menjadi keyakinannya ya. Karena ini bagian dari hak asasi manusia. Kita punya hak untuk menjalankan apa yang kita yakini. Kita punya hak untuk menjalankan apa yang memang diwajibkan pada kita. Ini hak kita. Sehingga bagi kita, bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi bagi umat yang lain, ya terserah mereka itu hak mereka, ya. Baik, itu maka suatu hal yang patut kita syukuri saat ini ya, yang putri ya pakai jilbab besar sampai kemudian pakai rok panjang dan pakai kaos kaki, sedangkan yang putra pakai celana panjang karena dulu pakai celana pendek ya. Bahkan sekolah Islam Muhammadiyah pun itu tetap tidak bisa menolak karena aturan seperti itu ya, itu sangat dimaklumi saat itu demikian. Alhamdulillah ya, sekarang kalian pun menjumpai sekolah-sekolah Muhammadiyah pun juga celana panjang ya, yang putranya yang putri pakai rok panjang. Di MTS negeri maupun swasta yang punya Nahdien Ma'arif juga demikian, sudah pakai rok panjang. Nah, ini patut disyukuri. Nah, saat ini kalian, diri kita yang pada zaman yang sudah pesan, bersyukur bagaimana kemudian kita bisa menjalankan dengan nyaman, menjalankan aturan adab berpakaian sesuai Islam itu dengan nyaman. Karena apa? Karena tidak melanggar aturan yang ada di dalam negara kita. Baik, ana rahimakumullah. Ada beberapa ayat yang memang harus antum hafalkan nanti ya, harus hafalkan terutama dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Al-Ahzab 59 harus dihafalkan ya. Al-Ahzab 59, kemudian juga Al-A'raf 26 dan 31. Ya paling 3 ayat itu dalam ketiga ya. Surat Al-Ahzab ayat 59, Al-A'raf ayat 26 dan ayat 31 yang harus dihafalkan. Nah, itu yang kemudian kalau kemudian tidak ada hafalkan nanti ya ini insya Allah bisa jadi keluar ya dalam soal-soal yang akan kita soalkan nanti di di PTS. Terus itu dari kami ya. Selamat belajar bagi antum semuanya, dan bagi yang ingin memperbaiki nilai ya, mungkin nilainya masih belum maksimal ya, apalagi di bawah KKM itu di ulangan 1 atau ulangan 2, maka dipersilakan untuk mengerjakan ulang. Nanti akan kita umumkan lewat koordinator kelas ya. Jadi boleh mengerjakan ulang yang ulangan harian 1 maupun ulangan harian 2. Tolong dimaksimalkan. Kemudian bagi yang belum ikut, apalagi yang belum ikut nih ya, maka nanti segera untuk mengikuti atau segera untuk mengerjakan soal-soal ulangan harian 1 dan ulangan harian 2 yang belum ikut. Nah, jadi ada kesempatan untuk namanya perbaikan nilai. Saya pengen kalian punya usaha, punya tekad. Saya nggak akan mempersulit, tetapi antum semuanya juga harus punya komitmen untuk belajar, untuk mempelajari. Nah, baik itu saja yang saya sampaikan di hari ini. Saya tidak masuk ke bab keempat, ya, tapi cukup sampai bab ketiga. Sebagaimana sudah kita pelajari, ya nanti baca ulang-ulang buku yang ada yang sudah kalian dapatkan nanti. Sekian dari saya. Ada salah, ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.